Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seseorang yang sudah menemukan jantung hatinya di dalam persiaran imannya, ia tidak lagi menilai sesamanya, orang yang ia jumpai dengan apa yang benar menurut pikirannya, tetapi apa yang benar menurut Kristus dan apa yang benar menurut objektivitas penilaian bersama. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Luhur dan mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah. Semoga semangat kebangkitan baru itu pun kami hidupi, sehingga kami selalu terus berusaha untuk menjadi manusia baru seiring bergantinya hari di setiap langkah hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Pesta Santa Maria Magdalena, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan mengenai hati yang berbicara. Jika hati berbicara, semestinya kita tidak lagi menilai seseorang berdasarkan apa yang tampak, dari mana dia berasal, dan dari suku mana dia berada. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika seseorang mengatakan bahwa sudah menemukan jantung hidupnya, dia tidak lagi memikirkan fisik yang nantinya pun akan menjadi keriput, kecantikan dan ketampanan yang akan memudar. Tetapi orang yang menemukan jantung hatinya ialah menemukan makna di setiap hidup bersama, di setiap saling membangun kepercayaan bersama partner di dalam hidup berkeluarga, bersama dalam komunitas, membangun komunitas cinta kasih, di mana kesehariannya kita belajar untuk memahami apa itu cinta yang dimaksudkan Allah bagi hidup kita semua. Di dalam kitab Kidung Agung kita diingatkan bahwa dengan wafatnya Kristus, dengan kematian Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita telah dibebaskan dari kuasa maut dosa. Tetapi apakah kita tetap mau mempertahankannya? Tidak lagi menilai sesama kita berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang menurut kita benar, tetapi apa yang benar di mata Tuhan, sebagaimana putranya ajarkan. Sebagaimana jelas ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jadi di sana dikatakan, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Jika kita selalu hidup menjadi manusia yang lama, yang selalu merasa diri benar, selalu merasa diri paling tahu, selalu merasa diri paling tidak bisa disentuh, tidak bisa dievaluasi, tidak bisa dikritik dengan cara pandang kita sendiri, berarti kita belum layak untuk mengikut Kristus. Jika kita mengaku diri sebagai murid Kristus, bukan lagi ukurannya ialah saya. Jika kita menggunakan mata hati kita, kita mengukur, menilai. Jika kita mau, mestinya kita menggunakan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan objektivitasnya. Di dalam iman, mestinya kita mengukur semuanya, menilai semuanya dalam kacamata yang Tuhan ajarkan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita selalu membiarkan hati kita berbicara, membiarkan hati kita yang menilai, pastilah kita tidak akan berpikir negatif tentang sesama kita.
pastilah kita akan selalu membangun komunikasi yang positif, bukan justru menikam dari belakang. Ciri-ciri orang yang tidak punya hati ialah orang yang suka menggosip, orang yang suka membicarakan di belakang, orang yang tidak berani berhadapan di depan, tetapi menjadi ratu atau raja di balik pembicaraan. Meskipun pada nyatanya, pada faktanya, ia tidak melakukan suatu pun bagi hidupnya maupun bagi sesama. Mari kita belajar dari Maria Magdalena yang selalu memiliki kerinduan untuk selalu dekat kepada Yesus. Ia pagi-pagi buta pergi ke makam Yesus sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes. Ini menunjukkan bahwa kedekatannya dengan Yesus, relasi yang khusus, ia menjadi manusia baru. Ia dimampukan untuk meninggalkan kebiasaan lama, lahir kembali menjadi manusia yang baru. Hendaknya kita yang mengaku diri murid Yesus, hendaknya kita selalu memiliki kerinduan untuk berdoa, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan yang selalu membiarkan diri kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah kita membangun relasi yang begitu mendalam sebagaimana Maria Magdalena? Seperti yang digambarkan di dalam Injil Yohanes. Ataukah kita hanya iman yang suam-suam kuku? Yang hanya mengaku diri paling tahu, paling beriman, tetapi di dalam tindakan nol besar. Tidak ada nilainya. Jadi sangatlah benar Yesus selalu mengatakan, orang sederhana lebih gampang menemukan kasih Allah karena ia mampu dan pandai bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita belajar. Jika kita mau, marilah kita menjadi manusia baru dari hari ke hari. Jangan selalu membenarkan diri berdasarkan apa yang menurut kita benar, tetapi mari kita belajar apa yang benar secara objektivitas, secara ukuran yang bisa diterima baik di dalam agama, di dalam iman, maupun di dalam bermasyarakat dan bernegara. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita ciptakan kerinduan itu kepada Tuhan, agar kita tidak jauh-jauh daripadanya, agar kita selalu dijaga untuk selalu lahir menjadi manusia baru. Dan semoga kita pun belajar untuk menilai seseorang bukan dari apa yang tampak, tetapi apa kata-kata kita. Bagaimana hati kita berbicara kepada pasangan hidup kita, kepada anggota komunitas kita, kepada rekan sekerja, dan rekan satu iman. Semoga hari ini kita menjadi berkat bagi kita semua, dan semoga berkat Tuhan melimpah dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk belajar. Jangan mudah menilai orang dari apa yang tampak. Biarkanlah hati kita berbicara, menyelami kedalaman seseorang di dalam membangun relasi persahabatan. Jangan katakan aku murid Yesus, aku anak Allah, jika kita tidak mau menjadi manusia baru dan bertobat untuk lahir kembali menjadi manusia yang benar. Semoga hari ini kita selalu menjadi berkat bagi kita dan sesama. Selamat beraktivitas dan tetap bermurah hati serta murah senyum, karena keramahan awal atau pintu dari persahabatan yang sungguh membahagiakan. Amin.